Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Fatimah. Di sini saya akan membawakan learning jurnal saya pada pertemuan kedua film dokumenter. Nah, pada pertemuan kemarin kita membahas tentang pengertian film dokumenter, kemudian bagaimana sejarahnya film dokumenter, genrenya ada apa aja, kemudian unsur-unsurnya apa aja, tekniknya bagaimana, dan cara pembuatannya itu seperti apa gitu. Nah, kita akan bahas satu-satu di sini. Sebelum ke pembahasan, nah kita sebagai mahasiswa pengempu mata kuliah film dokumenter, kita harus mampu untuk memahami apa itu film dokumenter. Kemudian mampu juga membuat film dokumenter. Nah, adapun pengertiannya film dokumenter adalah rekaman aktualisasi fakta. Jadi fakta yang aktual atau kejadian yang pernah terjadi atau kejadian yang berlangsung juga gitu. Jadi kayak kejadian yang pernah terjadi atau masa lalu itu sejarah, dan kejadian yang sedang berlangsung juga. Jadi film dokumenter itu adalah film yang mendokumentasikan atau mempresentasikan kegiatan yang nyata dan menampilkan kembali fakta yang ada dalam suatu kehidupan nyata gitu kan. Nah, adapun sejarahnya film dokumenter itu sudah ada sejak tahun 1872. Genre atau jenis film dokumenter itu ada 6. Yang pertama ada dokudrama. Dokudrama adalah film drama, jadi film dokumenter tapi ada dramanya di dalamnya gitu kan. Nah, contohnya itu seperti Titanic, kemudian Hora gitu tuh. Nah, itu contoh film dokumenter dokudrama. Jadi di dalam film itu ada dramanya. Kemudian ada seni dokumenter. Jadi film seni dokumenter ini ya film dokumenter yang diselipkan video nyata. Jadi video nyata dari kejadian tersebut gitu. Kejadian yang terjadi di cerita itu gitu. Nah, itu videonya diselipkan gitu di dalam film dokumenter tersebut. Nah, itu namanya seni dokumenter. Jadi ada seninya, ada rekaman aslinya gitu kan. Nah, contoh filmnya itu ada Gandhi itu contoh film dokumenter seni dokumenter. Kemudian ada film faktual. Jadi film faktual itu non cerita yang menyajikan fakta. Jadi faktanya benar-benar kelihatan fakta gitu tuh. Nah, kayak misalkan film cuplikan demo gitu. Nah, itu kan demo bisa difilmkan tuh. Nah, itu bisa di film dokumenter, bisa dibuat film dokumenter tuh, demo. Nah, itu termasuk film dokumenter yang genrenya film faktual. Kemudian yang keempat ada genre film dokumenternya film etnorganik. Nah, itu contohnya itu kayak film Ambu, kalian tahu kan film Ambu. Nah, itu contoh film dokumenter film etnorganik. Kemudian ada film propaganda. Udah tidak asing kan dengan kata propaganda gitu kan. Jadi propaganda ini yang memperkuat argumen seseorang agar mempengaruhi penonton itu, mempengaruhi dan percaya gitu kan bahwa ini tuh nyata gitu. Nah, karena di sini film propaganda gitu kan, genrenya propaganda, jadi di film ini kita meyakinkan lagi agar si penonton itu percaya atas film ini karena emang ini nyata gitu kan. Nah, contoh filmnya itu ada Mariposa. Itu salah satu contoh film propaganda. Kemudian yang terakhir ada film Cinema Virat itu jadi gayanya yang natural, yang dipadukan dengan teknik sinematik, lebih ke spontan gitu. Jadi pas tag filmnya itu kayak ada kayak gimana sih namanya ya, kayak ada hal yang spontan yang nggak ada di skripnya gitu tuh. Jadi terjadi spontan pas video itu gitu, tag film itu, jadi terjadinya spontan gitu tuh. Itu contohnya itu ada Kino Ace. Itu ada banyak hal yang spontan gitu di film itu gitu kan. Nah, itu genre-genre di film dokumenter. Dan kemudian ada teknik pembuatan film dokumenter. Yang pertama itu
ada yang tanpa naskah, ada yang menggunakan naskah. Kalau tanpa naskah itu biasanya yang adventure gitu kan, terus demonstrasi. Nah itu biasanya yang tanpa naskah, jadi langsung. Kalau yang menggunakan naskah banyak lah ya yang menggunakan naskah gitu tuh, kayak drama-drama gitu, itu biasanya menggunakan naskah. Nah, kemudian ada unsur-unsur film dokumenter. Nah, unsur-unsur ini ada dua, ada unsur visual dan unsur verbal. Unsur visual itu ada observasionalisme reaktif, jadi diambil dari subjek nyata gitu kan yang difilmkan. Kemudian ada observationally proaktif, itu yang proaktif. Kemudian ada mode ilustratif. Kalau mode ilustratif itu kayak lebih ke voice overnya gitu, ada voice overnya di dalam pemilman itu gitu tuh. Kemudian ada mode asosiatif. Kalau mode asosiatif ini biasanya pendekatannya dengan menggunakan foto apa sih namanya? Foto dari gambar gitu tuh. Iya, jadi dari gambar gitu tuh. Jadi kalau mode asosiatif ini pendekatannya dengan foto dengan gambar gitu. Kemudian ada unsur verbalnya. Unsur verbalnya itu ada overhead exchange, kemudian kesaksian, kemudian ada eksposisi. Kita menuju ke langkah-langkah membuat film dokumenter. Nah, film dokumenter itu ada beberapa jenis ya. Bukan jenis sih, ada beberapa tahapan gitu. Yang pertama ada praproduksi, kemudian ada pas produksinya, dan yang ketiga itu ada setelah produksi atau pasca produksi. Nah, kalau praproduksi itu biasanya kita menentukan apa yang mau kita bahas gitu tuh, dari topik, kemudian kita nyiapin skripnya gitu kan. Observasi yang paling penting gitu, observasi terdahulu, karena emang film dokumenter itu harus ada observasinya ya. Jadi karena emang film dokumenter itu diangkat dari kisah nyata gitu. Kemudian ada film statementnya, jadi statementnya itu mau kayak gimana gitu tuh, durasi filmnya mau berapa lama. Nah, lebih ke konsepan. Kalau produksi itu lebih ke konsepannya mau kayak gimana, siapa aja yang mainnya, yang meraninnya gitu tuh. Kemudian ada pas produksi. Kalau produksi itu proses pengambilan gambar atau suara gitu. Jadi ya pelaksanaannya gitu tuh, pengambilan gambarnya, pas syutingnya gitu tuh, kemudian pengambilan suaranya gitu, disesuaikan gitu kan. Kemudian ada pasca produksi. Jadi setelah produksi itu lebih ke editing ya. Kalau setelah produksi itu mungkin lebih ribet karena emang editing itu lumayan riuh ya gitu kan. Nah itu langkah-langkah untuk membuat film dokumenter gitu. Jadi dari pra dan hari H gitu, kemudian pasca itu harus ada gitu kan. Jadi setelah beres editing baru deh jadilah film dokumenter. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada learning journal kali ini. Semoga yang mendengar bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil manfaatnya. See you next video minggu depan guys.